Google AdSense ini sama seperti dompet digital gitu, Bun. Jadi nanti pihak YouTube itu membayar ke Google AdSense itu dihitung dari per bulan. Misalnya bulan ini dapatnya misal $8. Nah, itu dibayar ke Google AdSense pada tanggal 11 dari setelah bulan itu. Misalnya bulan Januari nih, pendapatan kita $8. Nah, nanti Google dari YouTube-nya sendiri membayar ke Google AdSense itu tanggal 11 di Februari. Nah, setelah udah terkumpul dana kita di Google AdSense, nanti Google AdSense-nya membayar ke rekening kita. Main-main tapi menghasilkan ya? Ya, main-main menghasilkan juga. Paling besar selama sebulan tuh ada dapat 32 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa. 32 juta ya. Oh, itu langsung memancing. Ya, itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi hari ini di program Bisabun di channel YouTube Bunda Rafiat. Ini episode ke-5. Kemudian dengan tamu yang sangat luar biasa. Nah, tema kita hari ini benar-benar spesial. Kenapa? Karena tamu kita hari ini adalah 2 alumni SMA Negeri 2 Siahulu. Dan judul pertemuan kita hari ini adalah YouTuber dari SMA Negeri 2 Siahulu. Wah, luar biasa. Oke, baik Bunda. Alhamdulillah. Bunda perkenalkan dulu. Yang pertama ada Zulfan Effendi. Nah, Zulfan ini kuliah di Amik Riau, kemudian di STEMIK Amik Riau, jurusan TI. Teknik Informatika, pas sekali kayaknya. Ya, jadi bekerja selain kuliah, Zulfan juga bekerja di PT Capella, kemudian kuliah malam nih sebagai YouTuber. Wah, luar biasa. Oke, itu tamu yang pertama. Kemudian tamu yang kedua. Ini tamu Bunda hari ini ganteng-ganteng nih. Tamu yang kedua adalah Muhammad Ikram Wildan. Nah, ini anaknya pendiam. Ikram ini kuliah di UIN Suska. Jurusan apa, Nak? Jurusan ilmu komunikasi, Bun. Oh, ilmu komunikasi. Jadi benar-benar. Bagian broadcasting. Oh, bagian. Ini kayaknya benar-benar memang tujuannya. Jadi YouTuber ngetop ya, mudah-mudahan bisa jadi seperti Atta Halilintar ya, Nak ya. Kedua-duanya ya. Nah, oke, kita mulai saja. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan saat ini. Tadi sudah sekilas gitu. Kegiatan dilakukan saat ini kira-kira apa? Silakan dulu kepada Ananda Zulfan. Silakan, Nak. Say hello dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Mungkin Zulfan mengucapkan syukur dulu ya, Bun ya. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita masih diberikan 3 nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita baik itu perkuliahan maupun pekerjaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan yang paling terpenting semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mungkin untuk mengenai kegiatan sehari-hari, mungkin kalau dari pagi Bun, dari jam 8 itu sampai jam 5 Zulfan kerja di PT Capella Dynamic Nusantara yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda. Kemudian dari jam 5 sampai jam 9 lanjut lagi ke kuliah. Yang biasanya kadang bisa sampai jam 9 lebih, kadang bisa pas. Nah, kemudian dari setelah kuliah barulah ada beberapa waktu yang mungkin bisa mengerjakan YouTube. Dari Zulfan itu silakan kepada Ananda Muhammad Ikram Wildan. Kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton-penontonnya channel Bunda. Apa pertanyaan tadi, Bun? Bunda Rafiat.
programnya Bisa Bun, bincang santai bersama Bunda itu kepanjangannya, Nak. Oh, bincang santai. Ya, bincang santai namanya. Oh, Keren, iya, keren iya. Bu, judulnya keren. Ya. Singkat, padat, bermakna ya. Wah. Oke, lanjut silakan. Kesibukan Ikram pada saat ini nggak ada sibuk-sibuk juga, Bun. Karena lagi libur kuliah kan, kerjaannya juga di rumah aja karena corona juga. Masih main-main aja, Bun, kayak anak remaja pada umumnya. Oke, main-main tapi menghasilkan ya. Ya, main-main menghasilkan juga. Oh, mantap. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Ananda, Ikram, dan Zulfan. Kita satu lagi yang sering Bunda sampaikan pada awal program Bisa Bun, bahwa inspirasi itu bisa kita dapat dari orang-orang terdekat kita, bahkan dari diri sendiri. Dan hari ini memang Bunda sengaja mengundang 2 tamu kita yang luar biasa, memang untuk menginspirasi adik-adik SMA Negeri 2 Siak Hulu khususnya, dan mudah-mudahan anak-anak Indonesia pada umumnya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke yang serius, supaya tertarik dulu nih kan, kalau boleh tahu nih, kalau boleh Memancing tahu, ya, ya memancing. Kalau boleh tahu, monet yang sudah didapat nih, wah, yang terbesar dari Zulfan dulu atau dari Ikram dulu? Dari Ikram aja dulu, Bun. Kalau Zulfan masih ya bulan sih. Boleh, silakan dari Ikram. Monet terbesar nih. Yang terbesar selama per bulan tuh. Iya, iya benar. Paling besar selama sebulan tuh ada dapat 32 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa. 32 juta ya. Oh, itu langsung memancing. Ya, itu. Wah, 32 juta. 32 Itu banyak juta. karena yang Thumbnailnya, banyak Bun, juga yang nonton. buat 32 juta menghasilkan Ya. sebulan 70 juta. Nanti kita korek-korek tuh kenapa bisa jadi 32 juta ya. Nah, kalau Zulfan gimana, Nak? Monet terbesar yang pernah didapat? Monet terbesar yang pernah terdapat ya di bulan ini sih, Bun. 28 terakhir, 20 hari terakhir itu sekitar $214 baru terakhir dilihat kemarin. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3.200.000 lah, Bun. Oke, keren. Yang penting Lumayan. terus alhamdulillah ya. Wah, luar Alhamdulillah. biasa, alhamdulillah. Nah, intinya tidak ada usaha yang sia-sia ya, Nak ya. Oke. Iya, betul. Selanjutnya, nah ini terserah nih siapa duluan kira-kira latar belakang. Nah, latar belakang kenapa, Nak, kok memulai untuk jadi YouTuber? Dari Zulfan. Silakan. Boleh. Oke, silakan. Kalau latar belakang, memang dulu sempat Zulfan niat nge-YouTube sih dari Ikram Wildan juga, Bun, karena sempat kemarin lihat-lihat channelnya Ikram Wildan, terus tertarik kan, tertarik buat ini juga nge-YouTube, tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Jadi Zulfan buat konsep yang berbeda, ya disesuaikan dengan ini juga konten yang belum ada gitu. Jadi Zulfan pengen tampil beda, terus dengan konsep yang berbeda dari Wildan gitu. Nah, kenapa sih Zulfan buat serba 4? Karena emang waktu itu Zulfan lihat emang untuk di angka 4 sendiri itu memang masih minimal, masih sedikit orang yang menggunakan minim. Makanya Zulfan coba itu dengan konsep berbeda, yaitu tentang durian. Karena durian itu belum pernah, maksudnya jarang masih digunakan, jarang dibahas oleh youtuber lain, Bu. Makanya Zulfan coba buat dan ternyata bisa gitu. Dan akhirnya numpuk ya. Itu viewersnya berapa tuh yang pertama kali buat? Pertama itu kalau untuk sebulan memang belum ada yang nonton, paling ya 200, 300, paling itu ya teman-teman kita sendiri yang ya, tapi sering berjalan waktu dan ternyata itu bisa naik sendiri tanpa kita sadari gitu. Oke. Jadi awalnya itu emang karena pengen coba-coba mulai aja dulu, nanti gimana-gimananya urusan belakang, yang penting selagi ini gratis yang nggak merugikan kita ya udah, ngapain kita mikirkan. Oke. Ya bisa, kenapa kita enggak gitu. Oh, benar sekali. Nah, kalau dari Wildan, kenapa sih, Nak? Dari Ikram, kenapa, Nak? Memilih Ikram YouTube tuh dulu berawal dari iseng-iseng, Bun. Oh iya? Karena lagi gabut juga, iya.
nggak ada lagi kerjaan gabut. juga. Oh, istilah anak muda ya, Oh, gabut. berawal dari Iya, iya, kegabutan. iya. Nah, Dulu dulu Ikram buat YouTube tuh penontonnya juga nggak banyak juga. Ya, semua kayak gitu juga lah. Kalau baru buat video tuh kan nggak terlalu banyak juga yang nonton. Terus sering-sering buat video barulah lumayan banyak yang baru nonton. mulai naik ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, viewersnya langsung naik ya, Nak ya. Hmm. Oke, nah ke Ikram nih. Tips untuk YouTuber pemula. Nah, kayak Bunda nih. Tips untuk YouTuber Ya, pemula. kan ini dua orang ini bisa aja tipsnya beda-beda. Jadi kita gabungkan, nah ilmunya jadi banyak nih. Wah, silakan. Dari Ikram apa kira-kira? Kalau tips dari Ikram, kalau baru-baru mulai itu nggak usah seperti yang banyak dikatakan dari YouTuber besar itu nggak usah terlalu mikirin duit, Bun. Duitnya benar. Jangan ngarapin duit ya. Mhm. Buat aja video dulu, kalau banyak yang nonton bersyukur, kalau enggak ya Alhamdulillah. udahlah lanjut aja terus. Iya, Ya, benar. konsisten aja, Bun. Iya, Bun. Oke, nah itu dia Kalau konsisten. penontonnya dikit jangan gampang menyerah juga. Iya. Oke, kalau untuk tips YouTuber pemula paling pertama itu yang dipikirkan konsep ya Bun ya. Konsep itu adalah sesuatu yang paling berpengaruh terhadap channel kita nanti. Dimana konsepnya itu yang harus kita pilih memang yang belum pernah ada orang gunakan gitu. Memulai. Tanpa kita memulai pasti kita nggak akan bisa jadi YouTuber juga. Benar. Pemilihan konsep, terus kita mulai dan action gitu aja sih. Iya. Berarti pemilihan konsep ya pasti harus ada start, kemudian konsisten ya. Konsisten ini kemudian yang satu lagi kata Wildan tadi, jangan lupa bersyukur. Pokoknya kalau ditonton alhamdulillah, tak ditonton juga alhamdulillah gitu ya. Yang penting kita bersyukurnya karena kita sudah bisa berkarya gitu ya, Nak ya. Ya. Nah, supaya dikunjungi viewers. Dari mana, Bun? Dari Zulfan dulu? Dari Zulfan boleh. Oke, tips bagaimana untuk naikin viewers ya, Bun? Iya, benar. Jadi tugas kita sebagai YouTuber ataupun ini YouTuber ini sama seperti sales, Bun. Tugas kita bagaimana cara mempengaruhi orang untuk bisa melihat konten kita. Dengan cara ya kita buat hal-hal yang menarik, hal-hal pemancingnya seperti itu. Mungkin itu disetting dari thumbnailnya, dari judulnya juga, terus yang paling terpenting apa isi dari konten itu gitu. Mungkin bisa kita tambahkan juga sebagai tambahan itu ada tag ataupun apa namanya label. Label itu juga bisa mempengaruhi viewers kita pun. Misalkan nih kita bikin video tentang pembuatan nasi goreng misalkan. Jadi dari tag itu bisa kita buat Raiko, misalkan orang nyari Raiko, muncul nasi goreng kita gitu. Jadi di jalan. Oh gitu. Terus juga di thumbnail. Thumbnail itu yang paling mempengaruhi itu pasti orang ngelihat dari thumbnailnya, Bun. Walaupun isinya gak sesuai dari ini, karena orang bagus, lihatnya dari thumbnailnya itu. Thumbnail, ya. Oke, jadi tadi kenapa video Zulfan kemarin yang itu naik, Bun? Karena itu thumbnailnya yang agak sedikit. Memang mungkin orang memandangnya, kalau orang yang negatif memandangnya pasti ini ada gimana gitu kan, tapi sebenarnya tergantung cara pandang kita. Sebenarnya itu bukan tentang vulgar sih memang, karena memang yang pramugari kemarin itu ya cuman lagi duduk gitu, tapi bagaimana cara memandangnya aja sih. Nah itu dia pemancing kita. Iya. Dari Ikram tips memancing viewers tuh, kalau Ikram dulu ngelakuin cara mencari tahu apa yang lagi booming sekarang di benar. internet. Karena orang pada nyari itu gitu ya. Iya, karena lagi itu yang dibahas. Jadi yang pertama yang lagi booming, kemudian e-label, kemudian ada thumbnail gitu ya. Nah, kalau misalkan video kita banyak yang nonton juga, Bun. Misalkan kita udah buat video tentang misalkan Zulfan kemarin durian ya, Bun. Durian. Nah, durian ini kita bisa kembangkan lagi, misalkan tadi tentang jenis durian, pokoknya bahas terus tentang durian. Nanti kalau udah
banyak baru ganti ke bidang lain. Karena nanti kalau misalkan nih Bunda nonton tentang jenis durian, nanti rekomendasi dari YouTube-nya dia bakal ngasih di bawahnya itu tentang misalnya ada cara memilih durian juga, ada tentang jadi sejalan dia Bun. Makanya kalau misalnya kita buat konten tentang satu bidang, fokus dulu satu bidang, baru kita beralih ke bidang lain gitu. Oh gitu. Selesaikan dulu yang bidang ini sampai tuntas. Jadi nanti otomatis YouTube itu pasti ngeletakin rekomendasi buat penontonnya yang sejalan dengan isi konten dari. Nah banyak sebenarnya nih. Kalau mau bertahan di dunia YouTube tuh yang pernah Ikram dengar dari YouTuber atas, itu salah satunya harus punya karakteristik. Karakteristik ya benar-benar karakteristik dari konten kita ya Nak ya. Kalau kita ada punya karakteristik bagus, itu otomatis kita buat konten apa aja pun penonton tuh pasti suka-suka aja gitu. Oh. Kalau karakteristiknya bagus. Saya kira nih Nak, berbagi ilmu ke adik-adiknya. Google AdSense itu apa? Silakan. Kalau Google itu ada dua Bun, satu Google AdSense, satu Google ADS. Nah Google ADS ini adalah fungsi untuk kita mendaftarkan iklan kita. Jadi dari Google ADS ini dia masukin iklannya ke YouTube, terus YouTube yang akan yang akan setting ngatur-ngatur juga manajemen viewersnya. Nanti dari jumlah itu yang dimasukkan dari YouTube membayar lagi ke Google AdSense. Google AdSense ini sama seperti dompet digital gitu Bun. Jadi nanti pihak YouTube itu membayar ke Google AdSense itu dihitung dari per bulan. Misalnya bulan ini dapatnya misal $8. Nah itu dibayar ke Google AdSense pada tanggal 11 dari setelah bulan itu. Misalnya bulan Januari nih pendapatan kita $8. Nah nanti Google dari YouTube-nya sendiri membayar ke Google AdSense itu tanggal 11 di Februari. Nah setelah udah terkumpul dana kita di Google AdSense, nanti Google AdSense-nya membayar ke rekening kita. Nah itu kalau nggak salah itu tanggal pembayaran dari Google AdSense ke rekening kita itu di tanggal 20 Bun. Jadi memang nggak cepat itu memang orang tuh bekerja. Jadi ada tanggal-tanggal khususnya. Oh, berarti dari YouTube-nya membayar ke Google AdSense tanggal 11, nanti dari Google AdSense membayar ke rekening kita.